mereka bisa seenaknya nyebut orang lain kafir, sesat. Ukuran apa yang mereka pakai? Ukurannya kan cuma keyakinannya sendiri, bukan agamanya. Nah, yang kan sing kafir pakai aneh. Sing sesat pakai aneh. Timbang sing sesat lambe ini. Pikirannya sesat, artinya sesat. Pakaiannya terus sing mlebu swarga. Pakaiannya sing mlebu swarga. Salam cerdas selaras yang Wildo TV lover dan para tandapan di mana saja berada. Jika banyak pihak yang berpendapat bahwa agama sampai kapanpun akan menjadi sumber masalah dan kekacauan di dunia manusia. Sejarah sudah banyak membuktikan bahwa perang besar yang sering terjadi di dunia ini lebih banyak dipicu oleh persoalan-persoalan perbedaan ideologi, keyakinan, dan agama. Jelas, penilaian dan kesimpulan semacam itu terlalu gegabah. Hanya mencoba mengkambing hitamkan agama sebagai sumber masalah. Penilaian semacam ini muncul sebagai akibat dari ketidakmampuan seseorang atau pihak-pihak tertentu dalam memahami dirinya sebagai subjek pelaku yang aktif, yang sangat menentukan dalam segala tindakannya. Secara objektif primordial, agama tidak jauh berbeda dengan lembaga-lembaga sosial lainnya, seperti lembaga adat, lembaga hukum, atau sebuah negara, hanya sebagai sarana yang penting bagi manusia dalam bersosialisasi dengan manusia lainnya. Karena agama sebagai objek tidaklah jauh berbeda dengan sebilah parang atau sebuah pena. Tidak jauh berbeda dengan sebuah laptop atau negara. Hanyalah sebuah sarana yang bebas nilai dualitas baik atau buruk, sebelum tersentuh atau dikendalikan oleh sesosok manusia. Jadi manusialah dengan melalui tindakannya dengan segala motivasinya yang telah dan sedang memberikan makna dan nilai-nilai dualitas kepada sarana yang digunakannya. Secara metodik primordialistik, setiap sarana diciptakan untuk suatu kemudahan dan kebaikan tertentu, minimal bagi sang penciptanya. Sebagaimana sebuah cangkul yang secara sengaja diciptakan untuk tujuan kemudahan dan kebaikan tertentu bagi para petani dalam mengelola tanah pertaniannya maupun perkebunannya. Namun secara sosial, sebuah sarana bisa memiliki nilai-nilai dualistik yang bertentangan antara satu kepentingan dengan kepentingan yang lainnya. Sehingga sebuah sarana atau alat bisa disebut baik atau buruk tergantung kepada kualitas kepribadian sang penggunanya. Sebuah cangkul akan bernilai positif dan bermanfaat jika ada di tangan seorang petani. Namun sebaliknya, jika sebuah cangkul tersebut ada di tangan para penjahat, maka sarana tersebut akan bernilai buruk dan membahayakan yang lainnya. Sebagaimana makna yang terkandung di dalam statement yang cukup terkenal, "The man behind the gun." Manusia yang berdiri di belakang senjata itulah yang sedang memberikan nilai-nilai dualitas positif atau negatif kepada senjata atau sarana yang sedang dikendalikannya, yang bisa memiliki kemungkinan dualitas, bisa menjadi senjata yang menyebabkan peperangan atau yang
melahirkan terjadinya perdamaian. Begitu pula dengan keberadaannya sebuah agama yang secara objektif tidak jauh berbeda dengan sarana-sarana lainnya. Agama hanyalah sebuah sarana yang diturunkan Tuhan dari langit sebagai penuntun awal bagi kehidupan manusia di muka bumi. Maka sangatlah keliru dan kesimpulan yang sangat gegabah dari orang-orang yang belum sempurna pengetahuannya, yang menyatakan bahwa agama adalah penyebab utama terjadinya kekacauan antara manusia yang menyebabkan peperangan. Agama adalah sarana objektif yang bebas dari nilai-nilai dualitas apapun. Agama menjadi baik atau buruk sangat tergantung kepada sosok-sosok pelaku yang mengendalikan di belakangnya. The man behind the gun. Sebagaimana pena yang secara primordial diciptakan untuk tujuan kebaikan tertentu yang universal sifatnya, pensil dapat dipakai untuk menulis. Berbahaya atau tidaknya tulisan yang dihasilkannya sangat tergantung kepada penulis yang mengendalikannya. Begitu pula dengan agama yang secara azali bertujuan baik, bisa disalahgunakan oleh orang-orang atau penguasa-penguasa tertentu yang mengendalikannya untuk tujuan-tujuan kepentingan sepihak semata. Salam cerdas selaras yang wedo lover dan para tandapan di mana saja berada, baik di alam skala maupun di alam niskala. Bertemu kembali dengan saya, Yang Weldo, pengelola channel khusus kesayangan Anda yang selalu mengangkat persoalan-persoalan kehidupan manusia di dalam tataran dan di dalam kajian spiritualitas. Pada kesempatan yang baik kali ini, marilah kita berbincang-bincang secara santai tentang orang-orang picik yang ingin menguasai dan mengendalikan agama hanya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompoknya saja. Di mana sosok-sosok manusia yang picik ini seringkali berbicara mengenai agama seolah-olah keberadaan agama-agama yang ada hanyalah menjadi milik kelompok-kelompok tertentu saja yang terkait. Dan orang-orang yang berada di luar kelompoknya dianggap tidak memiliki hak apapun untuk terlibat dalam persoalan-persoalan agama dan esensinya. Dan seringkali dianggap melakukan pelecehan agama jika yang berbicara adalah orang-orang yang berada di luar kelompok agama tersebut. Disinilah munculnya persoalan-persoalan yang tidak memiliki relevansinya dengan hal-hal yang paling absolut dan paling hakiki dalam persoalan-persoalan agama dan spiritualitas. Hal ini terjadi sebagai akibat dari ketidakmampuan kelompok ini memasuki jenjang agamanya yang paling hakiki dan paling universal. Sehingga mereka tidak mampu membedakan antara ajaran murni suatu agama yang hakiki dan universal, yang bebas diikuti oleh siapapun, dibahas dan dikajinya selama tujuan dari tindakannya demi menjaga kemurnian ajarannya dan tujuan-tujuan universalnya, yaitu mencerahkan seluruh umat manusia siapapun juga, dan bukan milik kelompok-kelompok tertentu saja. Agama apapun juga di dunia ini bukan milik komunitas-komunitas tertentu yang bebas untuk dipelajari, dikaji, atau diselidiki ajaran kemurniannya oleh siapapun juga. Tidak ada pembatasan jika tujuannya demi menjaga kemurnian ajaran universalnya yang terkandung di dalamnya, yang terlepas dari beraneka pemahaman para penganutnya yang berbeda-beda. Sebagaimana kehadiran Rasul Muhammad, Yesus Sang Mesias, Buddha Siddhartha Gautama, atau para awatar, mereka semuanya hadir ke dunia ini untuk mencerahkan seluruh umat manusia,
mereka dan ajaran kemurniannya bukan milik kelompok-kelompok tertentu, sehingga siapapun merdeka mengikuti, mengkaji kebenaran universalnya yang tak terbatas. Jika kemudian seringkali terjadi kekacauan di dalam persoalan perbedaan keyakinan dan pemahaman di antara para penganutnya, baik yang bernaung di dalam satu payung agama yang sama, maupun dengan para penganut dari agama yang berbeda. Memang sering kali terjadi pertikaian antar penganut komunitas sekte tertentu dengan para penganut aliran pemahaman yang lain yang berbeda pandangan, yang bisa mengakibatkan terjadinya perang besar yang merugikan dan mengorbankan banyak pihak. Semua kekacauan ini terjadi bukan bersumber dari ajaran murni agamanya yang seringkali dianggap oleh pihak-pihak tertentu. Ajaran murni ini memiliki banyak kekeliruan dan keterbatasan. Namun, seringkali tidak disadari oleh beberapa pihak kalau kekacauan yang berbau agama ini bersumber dari ego, pikiran, dan pemahaman para penganutnya yang terbatas dan bertentangan dengan pikiran dan pemahaman yang lainnya. Jadi, tidaklah salah jika ada sebuah peringatan dari sang penghulu agama tentang agamanya dengan mengatakan bahwa kelak agama ini akan pecah menjadi 73 aliran yang berbeda pemahaman tentang hal-hal yang paling absolut dan hakiki di dalam ajaran kemurniannya. Dan disebutkan pula bahwa 73 aliran pemahaman tersebut semuanya salah dan menyesatkan. Dan hanya satu saja yang benar di antara semuanya. Lalu yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, satu ajaran yang manakah yang disebut sebagai ajaran yang benar dari di antara 73 aliran pemahaman yang dianggap keliru dan sesat tersebut? Tentu saja masing-masing kelompok akan mengklaim bahwa sekte atau aliran pemahamannya lah yang benar, sedangkan yang lain salah dan menyesatkan. Sebagai akibat dari adanya statement yang menyatakan bahwa hanya satu yang benar dari 73 aliran yang ada, maka pertikaian yang berdarah atau peperangan pun terjadi. Saling membantai di antara mereka tanpa ada perasaan berdosa sedikit pun ataupun rasa bersalah, karena mereka menyebutnya apa yang mereka lakukan sebagai perang di jalan Tuhan, jihad fisabilillah. Jadi jelaslah bahwa manusia yang menjadi pengendali aktif, yang menjadi penentu, yang menyebabkan terjadinya perang, sekalipun dalam persoalan agama ataupun persoalan-persoalan sosial lainnya. Jadi, pemahaman dan ego para penganutnya lah yang menjadi penyebab utama terjadinya perang dan pertengkaran, bukan ajaran murni agamanya yang bersumber dari kenyataan yang sebenarnya, yang berbeda dengan aliran pemahaman mereka masing-masing yang hanya bersumber dari pola pikir mereka sendiri. Jadi, jika banyak pihak yang berpendapat bahwa ajaran murni agamalah yang menjadi penyebab utama terjadinya pertikaian antara manusia atau bahkan peperangan antar bangsa, jelas kesimpulan semacam itu muncul dari pikiran-pikiran yang masih miskin pengetahuan dan pengalaman, yang memiliki pijakan pada kenyataan yang sebenarnya. Karena agama tidak jauh berbeda dengan sarana lainnya seperti lembaga hukum, sebuah negara atau lembaga sosial lainnya yang disepakati sebagai sarana pemersatu untuk tujuan kebaikan hidup bersama. Begitu pula dengan keberadaan suatu agama yang memiliki fungsi sosial tidak jauh berbeda dengan sarana-sarana objektif lainnya. Menjadi baik atau buruk sangatlah tergantung pada kualitas budi pekerti orang-orang atau komunitas-komunitas yang menjalankannya. Memang secara primordial setiap agama diturunkan ke dunia, ke dalam kehidupan manusia untuk tujuan-tujuan kebaikan manusia itu sendiri secara menyeluruh dan objektif. Namun, manakala agama ada di tangan orang-orang yang salah,
yang picik dan berbudi pekerti rendah, maka agama dapat disalahgunakan hanya untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dengan akibatnya akan ada pihak-pihak lainnya yang dirugikan. Maka dalam hal ini agama menjadi senjata yang berbahaya. Namun sekali lagi, kita atau siapapun juga tidak boleh menilai sesuatu itu menjadi baik atau buruk sebelum mengetahui secara ilmiah kejelasan nilai-nilainya dan bersumber dari manakah nilai-nilai dualitas itu muncul dan merugikan pihak-pihak yang lainnya. Saat ini, bahkan boleh dikatakan mulai dari zaman dulu, pasti ada pihak-pihak tertentu yang menganggap agama itu rendah dan jahat. Tentu saja pihak-pihak yang menganggap agama itu negatif dan berbahaya adalah pihak-pihak tertentu yang memang tindakan dan perilakunya bertentangan dengan sistem moral yang dianjurkan secara universal oleh seluruh agama atau oleh seluruh lembaga sosial dimanapun yang memang menjadi idealisme semua umat manusia secara objektif universal. Dan faktanya memang tidak sedikit kehadiran agama yang disalahgunakan atau bahkan ada yang berani merubah teks-teks asli kitab suci ke dalam statement-statement yang lebih banyak menguntungkan pihak-pihak tertentu yang mengendalikannya dan merugikan pihak-pihak lainnya, atau menafsirkan teks-teks asli tersebut demi kepentingan komunitas atau kelompok-kelompok aliran tertentu di dalam membela dirinya dan menganggap dirinya sebagai aliran yang benar dan menganggap aliran yang lain sebagai salah dan menyesatkan. Sehingga ada kelompok-kelompok atau aliran-aliran lainnya yang merasa dirugikan dan terancam kehidupannya. Disinilah agama telah dikambing hitamkan menjadi sesuatu yang dianggap berbahaya jika ada di tangan-tangan orang-orang yang picik pengetahuan dan rendah budi pekertinya. Sehingga kehadiran agama yang disalahgunakan tersebut telah banyak melahirkan banyak perbedaan pendapat tentang adanya agama, baik atau buruknya agama. Manakala kehadiran agama sudah disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu saja hanya untuk kepentingan-kepentingan sepihak kelompoknya saja yang menganggap kelompoknya paling benar, dan menuduh kelompok pemahaman yang lain sebagai salah dan sesat, maka agama bukan hanya menjadi masalah dan persoalan kelompok sepihak saja jika sudah membahayakan kelompok lainnya. Maka persoalan-persoalan agama menjadi persoalan sosial horizontal pada umumnya jika tingkah pola para penganutnya sudah mengancam hak asasi dan kemerdekaan hidup kelompok-kelompok lainnya. Oleh karena itu, mengkaji ulang agama dan pemahaman para penganutnya bisa menjadi bahan kajian-kajian ilmu pengetahuan sosial maupun kajian spiritual demi untuk kedamaian umat manusia dan kehormatan serta kesucian agama itu sendiri yang telah disalahgunakannya. Di setiap zaman selalu muncul kelompok-kelompok radikal dalam memahami dan menjalankan ajaran agamanya yang selalu merasa benar sendiri dengan keyakinan dan pola pikirnya dan menganggap perlu adanya jihad untuk melenyapkan kelompok-kelompok yang berpaham lain dan bertentangan dengan dasar-dasar keyakinan dan pemahaman mereka sendiri. Agama dijalankan sebagai sarana atau bahkan sebagai senjata untuk melindungi dirinya atau kelompoknya saja, dan pada saat yang sama digunakan untuk menjatuhkan kelompok lainnya yang bertentangan dengan pahamnya. Agama tidak lagi dipahami sebagai ajaran yang cinta kedamaian dan menghormati kemerdekaan, tetapi sudah diperlakukan sebagai senjata yang dapat mengancam kehidupan kelompok lainnya yang beragama dan berpaham yang berbeda dengan pemahamannya. Maka dengan kehadiran kaum radikal yang sangat keras dan subjektif dalam memahami teks-teks kitab sucinya, berdampak bisa mengancam keberadaan yang lain yang dianggap bertentangan dengan alur pemahaman agamanya. Maka muncullah dua kelompok yang sama-sama fanatik, tetapi mereka saling bertentangan dan saling membenci.
Kelompok yang pertama adalah kelompok orang-orang yang fanatik dalam membela agama tanpa didasari oleh pengetahuan yang memadai tentang esensi ajaran agamanya dan pengetahuan-pengetahuan sosial dan ilmiah lainnya. Sedangkan kelompok fanatik lainnya adalah orang-orang yang anti dan menolak keberadaan agama dan menganggap agama hanya sebagai ciptaan manusia demi kepentingan politik mereka saja. Kemudian, kelompok yang fanatik menentang dan menolak keberadaan agama terbagi menjadi dua komunitas. Kelompok yang satu menyebut komunitasnya sebagai pelaku atau penggiat budaya dan adat istiadat. Sedangkan komunitas yang lainnya adalah kelompok yang sering disebut sebagai kelompoknya para pengikut agnostik dan kaum ateis yang di dalam gerakannya menggunakan sains sebagai senjata untuk membela pemahaman dan langkah-langkahnya. Tentunya kehadiran dua kelompok fanatisme yang saling bertentangan ini membuat agama semakin tidak jelas dan semakin merosot image-nya di mata orang-orang yang masih awam. Disinilah kita perlu menyadari akan kebutuhan orang-orang yang ahli dan memiliki pengetahuan serta pengalaman yang memadai yang bisa menempatkan kehadiran agama secara primordialistik sebagai sebuah kebutuhan darurat untuk manusia di awal kehidupannya dalam memahami kenyataan melalui konsep-konsep dan metafor-metafor, dan mengembalikan agama kepada sumber yang sebenarnya dari mana agama-agama itu diturunkan, yang hadir sebagai ajaran murni yang bersumber dan berpijak kepada kenyataan yang sebenarnya, dan membedakannya dengan ilmu agama atau pengetahuan agama sebagai pengetahuan yang dipahami oleh para penganutnya yang berbeda-beda pemahaman antara penganut agama yang satu dengan penganut agama yang lainnya, atau perbedaan pemahaman yang terjadi di antara para penganut agama yang sama. Terjadinya perbedaan pemahaman di antara para penganutnya karena adanya perbedaan kecerdasan dan pengetahuan intelektualnya. Karena yang menjadi sumber dari seluruh pemahaman yang berbeda-beda adalah berasal dari hasil pemikiran mereka sendiri. Memang tidak mudah menjelaskan dan menunjukkan kepada mereka, baik kepada para penganutnya yang fanatik maupun kepada mereka yang anti agama, tentang perbedaan substansial antara ajaran murni agama yang bersumber dari kenyataan yang sebenarnya dengan pemahaman para penganutnya tentang ajaran agamanya yang bersumber dari pikiran mereka sendiri. Salam cerdas selaras para tandapan semuanya. Sebagaimana penemuan terbesar Albert Einstein terhadap E sama dengan MC kuadrat yang menghebohkan dunia ilmu pengetahuan sehingga terciptanya bom atom. Yang pada awalnya penemuan ini bagi Einstein bisa dijadikan peringatan kepada umat manusia tentang bahayanya perang yang bisa memusnahkan keberadaan manusia itu sendiri. Awalnya ditemukannya bom atom adalah peringatan keras yang ingin disampaikan oleh Albert Einstein tentang buruk dan kejamnya sebuah peperangan. Namun agaknya tidak semua manusia yang mampu membaca peringatan tersebut. Bahkan sebaliknya, yang terbaca adalah keuntungan ekonomi dan finansial yang jelas jika bisa memanfaatkannya untuk kepentingan-kepentingan politik tertentu atau ekonomi tertentu. Menyalahgunakan kebaikan-kebaikan tertentu atau memanfaatkan keburukan-keburukan tertentu untuk kepentingan-kepentingan tertentu demi keuntungan sepihak atau kelompok-kelompok tertentu tentunya akan berdampak adanya kerugian pada pihak-pihak lainnya yang berseberangan atau bertentangan dengan kelompok tersebut. Agaknya pertikaian antar manusia atau perang sama tuanya dengan usia manusia itu sendiri. Dengan demikian, yang menjadi akar bagi semua persoalan yang muncul dalam kehidupan manusia dapat dicari pada watak dasar manusia itu sendiri. Secara biologis seluler, sesungguhnya tidak ada perbedaan antara sel tunggal dengan manusia yang secara ragawi
tubuhnya terdiri dari bilionan sel tunggal. Nah, untuk mengetahui lebih jauh tentang dari mana munculnya perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam kehidupan manusia, semuanya dapat digali dalam kehidupan sel tunggal. Bagaimana sejarah perjalanan sel tunggal purba yang terus membelah diri, berkembang dan melakukan kolaborasi antar sesama sel. Di mana sel-sel tunggal ini dalam mempertahankan hidupnya dalam setiap perubahan yang terjadi dalam lingkungan hidupnya, hanya mengandalkan dua kemampuan azalinya, yaitu kemampuan membaca dan merespon. Dan dua kemampuan inilah yang merupakan titik rahasia terjadinya perubahan-perubahan dan perbedaan-perbedaan dalam kehidupan setiap sel. Salam cerdas selaras para tandapang semuanya. Selamat datang di Padepokan Tandapan Kritia. Kali ini kita bicara santai ya, bicara dengan cara santai. Mungkin kita kaji tentang kasus-kasus yang sedang kita hadapi bersama. Ini kasus ini bukan sekedar apa menyangkut Hyang saja ini. Karena orang-orang yang bermasalah ini jelas orang-orang yang membuat bangsa kita ini resah. Orang-orang semacam itu jelas membahayakan. Karena seringkali mengatakan sesat pada orang lain, pada dirinya sesat. Seringkali mengatakan kafir pada orang lain, tapi dirinya juga kafir. Belum mengikuti, belum menikmati, belum melakukan kajian-kajian apa-apa, tapi sudah menilai lebih dulu. Apa namanya itu, Pak? Apalagi mereka ngaku-ngaku sebagai pemilik agama. Seolah-olah orang lain nggak boleh mengkaji, orang lain nggak boleh. Memangnya mereka ini pemilik tunggal. Memangnya para nabi, para rasul ini hadir untuk kelompok tertentu. Para rasul, para nabi, para avatar, para Buddha, mereka datang untuk seluruh umat manusia. Sehingga setiap manusia berhak untuk mengkaji, mengikuti semua ajaran yang dibawanya. Itu hak semua orang. Jadi sangat sombong dan angkuh kalau merasa kita memilikinya. Selama kita mengkajinya untuk demi kebaikan kita sendiri dan kebaikan banyak orang. Jelas permasalahan semacam ini bukan barang baru. Ini sudah sering kali terjadi dari mulai zaman dulu. Tapi harusnya di zaman ini hal yang semacam itu tidak terjadi lagi, harusnya. Tapi agaknya ada orang-orang tertentu yang memang mencoba untuk mengambil keuntungan dari keadaan ini. Ya tentunya orang-orang yang berkecimpung di masalah politik. Nah, politik kalau sudah kerjasama dengan agama, waduh, wes koyok sejodoh. Agama bisa berlindung di bawah politik. Dan politik bisa mendapatkan suara dari agama. Ini kerjasamanya di sana. Nah, ibaratnya, wes politik pokoknya punya kekuasaan. Begitupun pas wayai pemilu, gampang cari suara. Jadi di sana kerjasamanya. Bahkan preman-preman pun bisa jadi mahal harganya kalau mereka punya kelompok, punya kayak di mana di daerah-daerah tertentu yang ada grup-grup premannya itu. Mau dibubarkan nggak bisa-bisa. Pas mau dibubarkan pas pemilu. Wah, dibutuhkan mereka. makin jaya lagi. Nah ini politik memang pada satu sisi kita perlukan. Tapi kalau dia sudah dikendalikan oleh orang-orang tertentu, jelas politik menjadi tidak nyaman buat kita. Makanya politik-politik semacam itu seringkali kita sebut dengan politik praktis. Politik yang digunakan hanya untuk mencari keuntungan semata,
melindungi kecurangannya. Ayo monggo, enaknya gimana nih kita menghadapi orang-orang yang semacam itu? Apakah kita hanya berdiam diri? Tapi kita juga nggak perlu melakukan perlawanan. Udah ngapainnya nih? Ini udah. Ya kita harus memaklumi keadaan mereka. Ayo monggo, kita ngomong gimana? Ini sangat menggelisahkan bangsa yang kayak semacam ini. Apalagi orang-orang semacam ini sebetulnya jumlahnya hanya sedikit seperti yang bilang. Mungkin hanya minoritas. Sebagai sebuah, mereka kan sebagai pengikut salah satu sekte. Sangat minoritas. Tapi sekte ini berdiri di bawah naungan agama yang terbesar. Jadi seolah-olah dia bisa bersembunyi di sana. Dan sesungguhnya apa yang lakukan ingin membenahi, artinya menempatkan agama pada posisi yang sebenarnya. Karena saat ini banyak orang, keadaan agama ini hampir jatuh di mata masyarakat. Karena banyak orang yang menyalahgunakan agama. Sehingga agama itu mengalami kemerosotan, image-nya turun. Gara-gara orang yang keras kepala, gara-gara orang-orang yang radikal ini. Kita yang ingin menegakkan kebenaran malah dianggapnya salah. Sebetulnya yang mereka bela itu apa? Ya nafsunya sendiri, pemahamannya sendiri, bukan agamanya. Apa yang mereka lakukan malah mencoreng nama agamanya. Malah membuat agamanya menjadi jatuh gara-gara perilaku mereka. Tapi mereka mau berpikir tidak. Monggo. Kalau ada pertanyaan lain silahkan. Sebenarnya kalau yang tadi pertanyaannya apa yang harus kita perbuat gitu loh. Ya bagi saya wis gak usah diperbuat, wis diladeni gak mari. Ini makanya jarno nggak mutu-mutu dulu. Ya paling enggak kita harus respon terhadap hal-hal yang buruk. Ngomong dajal ini mungkin. Padahal dajal ini gak ngerti ngomongnya. Dajjal itu kan paham ya? Sama dengan paham. Apa? Dajjal. Bukan, Dajjal itu bukan bahasa Arab, itu bahasa dari Aramain. Asal katanya teko Degala, Mesiha Degala. Ini Dajjal itu artinya Degala itu artinya palsu. Mesiha itu artinya nabi. Tapi seringkali digambarnya monster. Oknum mata satu. Iya. Padahal dia sendiri yang matanya satu. Soalnya melihat yang buruk aja dia nggak punya. Ya otomatis membohong karena dia nabi palsu. Karena lama yang diceritakan orang-orang tentang Dajjal seperti itu. Padahal kalau di dalam bahasa Arabnya itu tidak ada Dajjal. Gak ada, itu bahasa Aramain sing di Arabno. Jadi Degala Mesiha. Sebetulnya umat Islam sekarang ya, mereka tuh pengikutnya sahabat. Ya. Ketika Rasulullah wafat, Ali sedang bergabung, Abu Bakar sak kancane gawe pemilihan umum, mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah pertama pengganti Rasul. Itu membuat Ali jadi gemes. Wong iki lagi bergabung kok. Akhirnya Islam pecah menjadi dua untuk kepentingan politik. Ada yang istilahnya yang mendukung Abu Bakar itu sing disebut ahli sunnah wal jamaah. Sing dukung Ali sing disebut Syiah. Dan Syiah ahli sunnah iki musuh-musuhan. Nah, bayangno ya. Padahal podo Islam podo sahabat. Dan itu kita bisa lihat sampai sekarang. Begitu kuat pengaruh agama. Tapi cenderung ke arah yang negatif. Ngeri kan? Ngeri. Makanya yang prihatin terhadap masalah ini sudah dari dulu. Makanya nggak salah
kalau ada orang bilang, oh, agamamu apa? Lah aku kan nyenggol Islam, enggak nyenggol kene iki justru pengin mencoba Islam dengan cara aku sendiri. Mereka bisa seenaknya nyebut orang lain kafir, sesat. Ukuran apa yang mereka pakai? Ukurannya kan cuma keyakinannya sendiri, bukan agamanya. Mereka punya pola sendiri, bukan Al-Quran yang dijadikan pola. Apakah orang-orang sing ngaku Islam tapi yang dilakukan telah merusak Islam itu sendiri? Ya mereka juga harus kita benahi. Ngaku Islam tapi kelakuannya sudah keluar dari Islam. Mereka Islamnya pakaian itu, lambene gak Islam, atine gak Islam. Nah yang kan sing kafir pakaiane, sing sesat pakaiane. Jarno ae pakaiane sing mlebu neraka. Timbang sing sesat lambene. Pikirane sesat, atine sesat, pakaiane to sing mlebu swarga. Pakaiane sing mlebu swarga. Terus digambarin di neraka itu orangnya telanjang. Telanjang. Pakaiannya mlebu swarga kabeh.